Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Al-Malikil Hakim Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim Alladhi fatara as-samawati wal-arda biqudratihi wa dabbara al-amra fid daraini bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa atba'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa sallim wa azim ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Ahad subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga teman-teman para jamaah yang menyimak di Facebook atau jamaah online yang saya hormati. Mari kita di pagi yang sangat segar, di suasana yang sangat haru dan sangat hening ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, karunia dan bimbingan. Semoga hari demi hari yang akan kita jalani ke depan, kita semakin bisa dekat dengannya dan kita semakin merasakan nikmatnya diawasi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih pagi ini ternyata Engkau masih memberikan nikmat hidup. Kami tidak bisa membayangkan andai kata hari Sabtu kemarin adalah hari terakhir kami di dunia ini, tetapi Engkau masih menakdirkan kami untuk hidup kembali di hari Ahad. Bukan hanya Engkau menghidupkan kami, Engkau bahkan menghidupkan dalam keadaan sehat. Ternyata kami bangun di pagi hari ini, ya Allah, semua tubuh lahir batin ini masih berfungsi dengan normal, tanpa ada satupun yang sakit. Terima kasih ya Allah. Dan bukan hanya kami hidup dan sehat secara lahiriah, ternyata batin kami, hati kami juga Engkau takdirkan hidup. Karena di pagi hari kami selalu dan kami ternyata masih keinginan bergegas menuju ke rumah-Mu ini. Ya Allah, mudah-mudahan keinginan kami yang selalu ingin duduk di majelis ilmu, berzikir, sholat berjamaah ini, mudah-mudahan ini pertanda Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Mudah-mudahan ini adalah pertanda Engkau menerima kami untuk bisa menjadi hamba-Mu yang dekat dengan Engkau, memilih kami menjadi kekasih-Mu. Mudah-mudahan ini pertanda Engkau akan menyelamatkan kami di dunia ini sampai akhirat kelak. Terima kasih nikmat yang agung ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pagi ini kami berniat
mempelajari ilmu tentang Engkau. Semoga bisa menyingkap hati kami yang selama ini terbelenggu dan terbungkus oleh kegelapan, sehingga hidup kami ke depan bisa semakin dituntun oleh cahaya-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membacakan Al-Fatihah juga untuk pengarang kitab ini, Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad At-Tusi Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dariyah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami mohon nanti ada jamaah yang membacakan terjemahnya per paragraf. Ya. Minggu yang lalu dan 3 pertemuan sebelumnya, karena ini adalah pertemuan yang keempat, kita sudah membahas dan menjelaskan penjelasan Imam Al-Ghazali mengenai ibadah atau hamba. Bagaimana menjadi seorang hamba ternyata tidak mudah. Banyak rintangan, banyak cobaan, banyak penghalang, banyak jebakan. Dan kita sebagai hamba adalah hamba yang lemah, yang tidak berdaya, yang butuh pertolongan Allah. Maka kita tidak akan bisa sampai kepada ibadah selain hanya karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus camkan itu ya. Jadi kita di masjid, kita di majelis ilmu, kita sholat, kita zikir, kita baca Quran, munajat, semua itu karena pertolongan Allah. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa selain karena ditolong oleh Allah. Bangun aja belum tentu kita bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Udah gitu kita ingin selamat, tapi jalannya berat dan banyak rintangannya. Terus gimana nih? Karena itulah Imam Al-Ghazali menulis kitab ini sebagai panduan bagaimana kita bisa menempuh jalan yang sulit itu dan bisa selamat dari bahaya-bahaya dan jebakan-jebakan, penghalang-penghalang yang besar dan membahayakan itu. Maka insya Allah kita akan masuk di bab baru, tapi ini masih ada sedikit belum kita baca di bagian akhir muqaddimah sebagai pengantar masuk ke bab intisari ini. Halaman 25 ya, masih halaman 25 terjemahannya, tapi Arabnya saya akan bacakan dulu, nanti dicari. Saya udah pakai kitab lah, jadi saya tidak tahu ya Arabnya yang difotokopikan itu halaman berapa. Tapi setelah perkataan Imam Ali Zainal Abidin, beliau berkata, waqtadatil halu inda dzawil albabil ladzina hum asyrafu khalqillahi an-nadhara ila kaffati khalqillahi ta'ala bi ainir rahmah wa tarkil mumarah
فابتهلت إلى من بيده الخلق والأمر أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع عليه الإجماع ويحصل بقراءته الانتفاع فأجابني إلى ذلك الذي يجيب المضطر إذا دعاه وأطلعني بفضله على أسرار ذلك وألهمني فيه ترتيبا عجيبا لم أذكره في المصنفات التي تقدمت في أسرار معاملات الدين وهو الذي أنا له واصف. Silakan dibaca kondisi seperti ini, halaman 25. Kondisi seperti ini menuntut para ulama untuk memandang seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayang dan meninggalkan kebiasaan saling mencela atau saling menyalahkan. Ya, jadi kemarin kan kita bahas ternyata untuk menjadi hamba yang benar itu berat, itu tidak mudah. Karena itu para pendakwah, para ulama, para kiai itu harus menyayangi umat. Jangan kalau ada orang banyak berbuat dosa dicela. Jadi para pemaksiat itu harus dipandang dengan pandangan kasih sayang. Karena menjadi berat itu enggak mudah. Maka kalau ada orang yang salah jangan dibully, maksudnya. Jadi kalau ada ahli maksiat, orang yang belum taubat, yang masih bergelimang dosa, itu jangan dicela. Karena jadi orang benar itu berat dan itu butuh bimbingan. Jadi mestinya kita yang ngerti, Pak, kita yang ngerti agama, kalau ada orang salah, mestinya itu kita yang menyalahkan diri sendiri. Kenapa kita nggak bisa membimbing dia? Kenapa kita tidak bisa menolong dia? Bukan menyalahkan dia. Kenapa kamu salah? Enggak. Jelas ya. Jadi kalau ada orang salah, kita benar, jangan nyalahkan orang salah. Salahkan kita yang tidak membimbing dia. Salahkan kita yang belum bisa menolong dia. Mestinya kita gitu. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kemarin sudah dijelaskan bahwa terkadang kita, kata Imam Ghazali, memberikan bimbingan, menulis kitab, tapi orang salah paham, itu biasa. Kalau Al-Quran aja disalahpahami, Al-Quran aja begitu jelas, tapi banyak yang menganggap Quran itu dongeng, coba. Nah, karena itu kata beliau di sini, seorang ulama itu jangan menghina para umat. Bagaimanapun jeleknya, bagaimanapun jahatnya, jangan dihina, jangan dibully, tapi dipandang dengan pandangan kasih sayang. Itu ya. Oke, terus Pak. Oleh karena itu, saya memohon taufik dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya mampu menyusun sebuah kitab yang kiranya dapat diterima oleh banyak orang dan dapat memberi manfaat bagi pembaca. Ya, karena itu beliau akan menulis kitab ini supaya menolong orang-orang yang mau dekat dengan Allah, yang mau menunaikan ibadah, yang ingin menempuh jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, maka permohonanku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengabulkan permohonan orang-orang yang berusaha apabila orang itu berdoa kepadanya. Dengan karunia-Nya yang tak terhingga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberiku pengetahuan berikut rahasia-rahasianya, serta mengilhamkan kepadaku susunan yang luar biasa yang belum pernah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. ya, ini cerita beliau sendiri, kesaksian beliau bahwa ketika melihat orang-orang banyak yang lalai, bahkan banyak yang menghina beliau, Al-Imam Ghazali malah ingin menulis kitab dan memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah taufik dalam menulis kitab ini.
Jadi ulama itu kalau mau nulis kitab enggak sembarang. Doa dulu, munajat dulu, sholat hajat dulu. Bahkan ini sekaligus memberikan keterangan kepada kita. Imam Al-Ghazali itu di antara kekurangan yang banyak dikritik oleh banyak ulama yang lain itu karena di dalam kitab beliau banyak hadis-hadis lemah. Nanti penjelasannya Ustaz Didik nanti. Jadi hadis-hadis yang orang ulama lain itu menganggap hadis itu bermasalah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita baca riwayat beliau, makanya enak tuh membaca sirah atau biografi. Kata Imam Ghazali, saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab termasuk Ihya kecuali aku berjumpa dengan Rasulullah SAW dan aku tanyakan kepada beliau, benarkah hadis ini ucapan engkau wahai Rasulullah? Dan aku tidak menulis hadis itu sebelum Nabi nganggu. Jadi Imam Ghazali itu konfirmasinya langsung Nabi. Nah, itu percaya tidak percaya, tapi kata Rasulullah sendiri, siapa yang bermimpi melihat aku maka pasti benar. Jadi kalau mimpinya jujur ya, karena ada juga yang ternyata nggak mimpi, dibilang saya mimpi sama Rasul. Ini kalau mimpinya benar, berarti benar Rasulullah adalah yang beliau lihat. Jadi tidak ragu beliau menulis hadis-hadis dalam hadis. Dan nanti dalam kitab ini akan dijelaskan hadisnya, periwayatnya siapa, jadi enggak meragukan. Intinya para ulama itu kalau menulis kitab, mengarang kitab, itu butuh minta bimbingan dari Allah dulu, enggak nulis aja langsung. Bahkan ada ulama menulis buku qiraat ya, buku tentang Quran, itu dibawa tawaf dulu Pak, keliling Ka'bah. Jadi setelah ditulis, sebelum dicetak, itu dibawa keliling Ka'bah tawaf dulu. Baru minta, ya Allah, kalau buku ini benar, ada manfaatnya, maka izinkan kami mencetaknya. Itu dibawa keliling. Malamnya beliau bermimpi ketemu Rasulullah, kata Rasulullah, cetak launchingkan bukumu itu. Jadi para ulama itu banyak kisah-kisahnya yang membuat kita itu harusnya menghargai, dan kita itu nggak ada apa-apanya. Para ulama itu banyak kisah-kisahnya yang sangat dahsyat karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena itulah beliau mengatakan, saya berdoa supaya bisa nyusun kitab. Lalu fa'ajabani, Allah mengabulkan doaku, permintaanku. Bukan hanya dikabulkan, aku dibimbing oleh Allah dalam menyusunnya itu, sehingga dalam wa alhamani fihi tartiban ajiban lam adhkurhu fil musannafati allati taqaddamat atau allati taqaddamtu fi asrari muamalati din. Jadi aku, kata beliau, menulis kitab itu dengan tertib yang sangat ajaib, susunannya itu sangat indah, dan saya sendiri nggak ngerti kenapa saya bisa menulis kitab yang begitu tersusun rapi. Karena wa alhamani, Allah memberikan ilham, bimbingan kepadaku. Nah, karena itulah kita akan baca, akan mulai masuk di babnya, intisarinya. Nah, di antara kebiasaan atau ciri khas ulama-ulama terdahulu, kalau ngarang kitab itu intisarinya di depan. Gambaran umumnya itu di depan. Tapi kalau penulis-penulis modern gitu yang belakangan ini,
kalau nulis buku biasanya kesimpulannya itu di belakang. Mestinya di depan ya, yang enak tuh di depan. Jadi sebelum kita masuk isinya yang begitu menjelimet itu, yang detail-detail yang sangat rinci, kita dapat gambaran umum dulu supaya nanti bisa lebih dalam. Nah, insya Allah kita sudah masuk di halaman 27. Saya baca Arabnya. Inna awwala ma yunabbahul abdu lil ibadati wa yataharraku. Ada yang lihat Arabnya, teksnya? Inna awwala ya, inna awwala ma yunabbahul abdu lil ibadati wa yataharraku. Ini ada dua redaksi di kitab lain. Ada redaksina wa yatajarraku li suluki tariqiha. Atau sebelum kita bahas perkata, kita dengar dulu terjemahnya. Silakan Pak. Sesungguhnya hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang Allah adalah ibadah. Lalu dia juga harus fokus dalam melakukan jalannya dengan diiringi bisikan dari Allah Subhanahu dan taufik yang diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah orang-orang yang dibukukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menerima agama Islam, lalu dia mendapatkannya dari dunianya sama dengan orang yang memabuk hatinya. jadi ini hal yang pertama yang harus kita perhatikan, kata beliau. Jadi sebelum kitab ini ceritanya kan kita mau jalan, mau menjalankan ibadah, mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah ibadah yang terkait dengan bisikan hati. Jadi khatrah samawiyah itu bisikan yang ada di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, itu harus diperhatikan. Kita Pak sebelum sholat kan ada bisikan dulu itu. Ya, ada apa ya bisikan? Ada sesuatu yang terbesit. Kan nggak mungkin sholat aja gitu. Kalau sholat aja tanpa ada yang terbesit, ada yang tanpa ada sesuatu yang hadir di dalam pikiran, di dalam hati, berarti sholat itu nggak disengaja. Jadi semua perbuatan kita yang disengaja pasti diawali dengan kata hati, bisikan hati, ada niat. Nah, mungkin bahasa sederhananya niat lah, ada niat kehendak. Nah itu harus diperhatikan kata beliau, karena keinginan itu harus dibimbing oleh bisikan dari Allah, harus dituntun oleh Allah. Karena jangan sampai bisikan itu adalah bisikan syaitan, bisikan nafsu. Banyak loh Pak, bisikan-bisikan itu yang kita anggap itu baik, tapi ternyata itu bisikan syaitan. Nanti pembahasan syaitan dalam kitab ini panjang, nanti akan tenang saja. Nanti kita berkenalan dengan syaitan. Siap ya, berkenalan dengan syaitan. Itu panjang Pak pembahasannya syaitan itu. Gimana syaitan itu, bisikannya kayak gimana, cara menghajar syaitan gimana supaya kita tidak tergoda. Sama dengan berkenalan dengan nafsu. Jadi khatir atau bisikan hati itu harus kita perhatikan. Ini dari mana nih? Ini bisikan dari Allah apa dari setan? Contoh, kita ada bisikan untuk olahraga bulu tangkis. Sebelum main kan ada, saya mau bulu tangkis. Nah, ini dari mana ini? Ini bisikan dari Allah apa? Nah, kalau tujuannya supaya sehat, itu insya Allah dari Allah bimbingan
baik. Tapi hati-hati, kadang-kadang setan itu pintar, Pak. Jadi membisikkan sesuatu yang boleh, tapi tujuannya untuk menghalangi kita daripada perkara sunnah. Saya ulangi, terkadang bisikan setan itu untuk melakukan yang baik boleh, tapi tujuannya supaya kita nggak melakukan yang sunnah. Jadi disuruh olahraga, boys naik sepeda, itu main badminton atau ngobrol, nonton YouTube, kan boleh semua itu. Tapi tujuannya supaya nggak sholat duha. Hati-hati. Jadi tujuannya supaya kita terhalang dari perkara sunnah. Jadi dari yang sunnah kita hanya melakukan yang boleh. Bahkan Pak, ada bisikan lebih tinggi lagi dari itu. Kita disuruh, dibisiki oleh setan untuk melakukan perkara sunnah, tapi tujuannya supaya kita terhalang dari yang wajib. Ngerti ya? Maaf Pak, mungkin bahasanya agak berat, tapi saya berusaha supaya bisa dipahami. Jadi contoh, saya kasih contoh ini. Tahajud itu sunnah. Ya, tahajud sunnah, silaturahim itu sunnah. Tapi kita disuruh iblis lah, setan untuk ibadah tahajud banyak gitu. Yo, tahajud yang banyak, baca Quran yang banyak. Tahu-tahu sampai tengah malam, akhirnya ketiduran, subuh kesiangan. Jadi tujuan setan supaya kita nggak sholat subuh atau sholat subuh di luar waktu. Itu ada Pak. Jadi hati-hati loh bisikan setan itu. Kadang-kadang kelihatannya baik, tapi di balik itu kita dibisiki untuk bersedekah, itu sedekah aja sedekah. Nah, supaya nanti dibisiki supaya jadi orang yang ria, dan ria itu berbahaya. Banyaklah contohnya, nanti akan kita bahas kalau pembahasan setan nanti. Tenang saja. Jadi yang pertama harus dipikirkan adalah bisikan di dalam hati kita. Karena ini bisikan atau niat di dalam hati yang tujuannya ingin mendekat kepada Allah itu adalah bimbingan, itu adalah taufik dari Allah. Makanya Allah berfirman di sini ada ayatnya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa yang dibukakan hatinya oleh Allah, jadi siapa yang ada niat keterbukaan hatinya, artinya ada niat untuk memeluk agama Islam, menjalankan syariat Islam, melakukan kebaikan, maka orang itu sebenarnya mendapat cahaya dari Allah atau mendapat taufik, bimbingan dari Allah. Jelas. Jadi perhatikan niat-niat yang terbesit di dalam hati kita, jangan sampai ada niat atau bisikan dari setan, dari nafsu. Dan kalau itu bisikan baik yang datang dari Allah, ya kalau bisikan itu baik untuk tujuan beribadah, untuk Islam, untuk syariat Islam, maka itu adalah pertolongan dari Allah. Fahuwa ala nurin mir rabbih, maka orang itu sungguh berbahagia karena telah mendapat cahaya, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus Pak. Hal ini juga diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Lalu disabdakan, sesungguhnya cahaya apabila masuk ke dalam hati, ia akan menjadi lampu. Nah, jadi Masya Allah.
Innan nura, kata Nabi, cahaya itu idza dakhalal qalba, apabila masuk ke dalam hati seseorang, maksudnya cahaya dari Allah, taufik dari Allah, bimbingan dari Allah, infasaha wansyaraha, maka hati itu akan terbuka dan menjadi lapang. Karena itu adalah taufik khasin ilahiyyin yang disebutkan sebelumnya itu. Terus lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah hal itu memiliki tanda yang dapat diketahui?" Beliau menjawab, "Tandanya adalah ketika sahabat menjauhi dari kehidupan yang semu, lalu berpaling kepada kehidupan yang kekal dan melakukan persiapan untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu benar-benar datang." jadi betapa bahagianya ya orang yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Nur itu gini Pak ya. Mungkin Bapak agak kesulitan sedikit memahami cahaya. Cahaya itu tentu bukan cahaya lampu, bukan cahaya bulan, cahaya matahari. Cahaya itu untuk melihat mana yang hak dan mana yang batil. Itu cahaya. Ini kalau dimatiin tengah malam, lampu dimatiin, kita nggak bisa melihat. Nah, orang yang hatinya nggak ada cahaya itu nggak bisa melihat Pak, ini baik apa enggak. Jadi karena kita ada cahaya, kita jadi bisa melihat, oh ini baik, oh ini wajib, oh ini jangan. Bapak ketika melihat ada kesempatan ngambil barang orang, atau mau korupsi, atau mau apa saja, atau mau mukul orang, tapi nggak jadi karena tahu ini dilarang, itu karena cahaya Pak. Bapak bisa tahu ini dilarang, ini tidak boleh, itu karena cahaya. Bapak baca Quran karena tahu baca Quran ini adalah kebaikan, ibadah yang dicintai oleh Allah. Untuk tahu, bisa melihat dia adalah ibadah, itu adalah keistimewaan, itu kan karena kita melihat, dan kita bisa melihat itu karena cahaya. Orang yang misalnya rutin baca Quran, itu karena tahu baca Quran itu baik. Nah, untuk bisa melihat baca Quran itu baik, ya minimal 2 juz per bulan kan lumayan. Untuk bisa melihat itu baik kan pasti kita lihat. Nah, kita bisa melihat itu pasti karena cahaya. Itu maksudnya ya, cahaya itu bukan cahaya lahiriah. Cahaya yang bisa membuat kita mampu melihat ini baik atau tidak. Contoh lain misalnya, orang yang terbiasa sholat witir, sholat duha lah misalnya, atau sholat duha. Itu kan bagi sebagian orang, sholat duha apa enggak biasa aja gitu. Baginya enggak begitu berharga sholat duha tuh. Ya ada waktu sholat duha, alhamdulillah, enggak juga. Jadi kehilangan sholat duha itu biasa aja. Bapak lebih sedih mana? Kehilangan sholat duha atau kehilangan mobil? Lebih sedih kehilangan sholat duha atau kehilangan mobil? Atau kehilangan pasangan hidup? Kenapa? Kenapa kehilangan sholat duha itu biasa? Karena pahalanya nggak kelihatan. Kalau mobil kan kelihatan, rumah kelihatan, jabatan kelihatan, uang kelihatan, pahala itu kan nggak kelihatan. Ya setuju aja lah, pahala nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Nggak ada cahaya, Pak. Makanya nur ini penting. Jadi kita bisa ngelihat, oh ini pahalanya besar. Untuk melihat pahala yang besar itu kan butuh cahaya. Kalau gelap nggak bisa terlihat, Pak. Jadi percayalah, kita ini masih kegelapan.
Nggak usah kita terlalu percaya diri kita udah dapat cahaya, belum. Kita ini masih gelap gulita. Tahajud aja jarang kok. Orang yang sudah dapat cahaya itu Pak, kehilangan witir itu bisa nangis 40 tahun. Bisa Pak, loh. Ini kalau kita nanti insya Allah ketemu ada riwayatnya. Ada orang Pak, namanya Syekh Ahmad, saya lupa namanya. Jadi beliau itu diceritakan ada tamu dijamu dengan ikan. Jadi tamunya dikasih dijamu dengan ikan. Itu zaman dulu. Ini ulama besar. Setelah makan ikan rame-rame itu kan bau ya. Ikan itu kan dulu kan belum ada sunlight, belum ada sabun. Gimana menghilangkan bau ikan? Maka Syekh tadi itu mengambil di pagar rumahnya itu dedaunan atau di pagar itulah ada daun apa gitu, diambil aja itu daun pagar itu, pagar tetangga tapi diambil terus biar hilang bau ikan. Tapi Syekh ini tahu tetangganya nggak akan marah, tetangganya kan orang baik, diambil aja kan biasa itu ya. Tiba keluar masjid tiba-tiba ngambil sendal mana aja gitu. Padahal bukan sendal dia, tapi tahu ini orangnya nggak akan marah. Itu diambil Pak. Itu Pak Syekh tadi setelah tamunya pergi itu nangis, dan nangisnya itu sampai 40 tahun. Itu gara-gara beliau sadar, kenapa saya ngambil daun pagar tetangga itu. Ditanya sama muridnya, ya Syekh, kenapa Syekh nangis sampai 40 tahun? Kata beliau, iya dosa saya itu tadi. Saya ngambil dedaunan di pagar tetangga, nggak bilang, nggak izin. Tapi kan tetangganya nggak marah, kan bisa minta izin, dikasih tahu, udah halal. Kata beliau, bukan itu yang saya tangiskan. Kalau minta halalnya dari tetangga saya gampang, tinggal ngomong. Tapi yang saya tangisi, kenapa saya berani berbuat itu? Kenapa saya berani ngambil? Padahal saya dilihat oleh Allah. Kenapa saya berani melakukan tindakan yang salah sementara aku dilihat oleh Allah? Itu kan berarti saya kurang ajar banget sama Allah. Kok dilihat, kok berani ngambil itu? Jadi yang ditangisi, kenapa saya ngambil? Pasti ketika saya ngambil barang orang, saya lalai dari Allah. Seandainya saya yakin waktu itu dilihat oleh Allah, saya nggak akan ngambil. Tapi pasti waktu itu saya sedang merasa nggak dilihat oleh Allah. Saya lupa kalau lagi dilihat oleh Allah. Nah, lupanya itu, lalainya dari Allah. Detik itu yang saya tangisi 40 tahun. Kita udah mukul orang, nggak tobat-tobat. Gimana itu Pak? Jadi kenapa bisa dosa yang kecil itu bisa membuat menangis 40 tahun? Artinya yang kecil itu terasa berbahaya sekali. Kenapa? Ada cahaya Pak. Jadi dilihat dosa kecil itu dilihat. Ya. Jadi dosa kecil dilihat karena terang. Terang Pak, ini semut kelihatan nih. Tapi coba matiin lampu. Ular pun nggak kelihatan. Jadi kalau cahayanya ada, dosa kecil kelihatan banget. Kalau nggak ada cahaya, dosa gede nggak kelihatan. Jadi yang berani berbuat dosa besar itu, dosa apapun ya, itu karena nggak kelihatan dosanya. Kenapa ya? Ini
dia melakukan gitu. Nggak ada cahaya, nggak kelihatan Pak dosanya itu. Bapak kan sekarang mulai memperbaiki diri, menjauhi dosa-dosa. Karena udah mulai ada cahayanya, jadi kelihatan dosa, kelihatan pahala. Ini ayat penting ya. Jadi nur, cahaya yang membuat kita itu mampu melihat ini baik, oh ini pahalanya ada, oh ini dosa, ini dosanya kecil tapi ada. Kita kan baru melihat dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil kan belum kelihatan kita. Membentak istri kan belum kelihatan dosa toh. Ya udahlah, jujur aja lah. Anak itu kadang mau ini gimana? Aduh. Baca Quran nggak betah tuh, baca WhatsApp tuh berjam-jam betah tuh. Nggak ngantuk Pak, kita kan gitu, seger nih, nggak ngantuk. Dengar pengajian jadi ngantuk, nggak ngantuk. Baca Quran jadi ngantuk. Tapi kalau udah ngantuk baca WA jadi nggak ngantuk, kan aneh. Jadi kalau tadinya nggak ngantuk lihat Quran jadi ngantuk, tapi tadinya ngantuk lihat HP jadi nggak ngantuk. Jadi Quran mendatangkan ngantuk, handphone menghilangkan ngantuk. Jadinya ya kayak gitu. Ya itu karena kita itu butuh cahaya. Kita ini masih gelap, masih gelap. Andai kata kita tahu itu Quran Pak, andai kata kita tahu hakikatnya Quran itu gimana, itu kita nggak akan duduk sembarangan di hadapan Al-Quran tuh. Kita akan duduk sesopan mungkin, sehormat mungkin, andai kita tahu Quran itu kayak gimana. Tapi selama ini kan kita pegang Quran ya biasa aja, ya seperti buku yang lain. Kadang-kadang senderan baca Quran gini, karena kita nggak tahu Quran itu. Andai kita tahu Pak, oh itu baru mau ketemu Quran, wudhu dulu, pakai baju yang bagus, duduk dengan hormat. Karena kita tahu ini bukan kalimat sembarang. Jadi jujur sekarang kita ini masih butuh cahaya dah. Ya kemarin ada yang nanyain ya masalah sholat isyraq. Ini sudah isyraq belum? Hah? Udah. Jadi sholat isyraq kalau udah terbit nanti kita sholat disunnahkan, tapi bukan berarti harus waktu itu juga. Jadi nanti setelah ngaji baru sholat isyraq nggak apa-apa, karena sholat pas terbit itu udah masuk waktunya, bisa nanti sampai masuk. Sebetulnya batasnya itu adalah ketika kita keluar masjid. Jadi kalau misalnya kita di suatu saat nanti di masjid habis sholat subuh duduk gitu, itu kan sholat, syaratnya sholat isyraq, kita sholat subuh di masjid dan berhenti di masjid iktikaf sampai terbit matahari, maka kita disunahkan sholat sunnah isyraq ketika terbit. Nah terbit matahari udah masuk waktunya, batasnya sampai kita keluar masjid. Jadi sebelum kita pergi kita sholat sunnah dulu, walaupun sudah matahari sudah tinggi. Ya jadi nanti yang mau sholat isyraq kalau terbit silahkan, yang mau nunda sampai setelah pengajian baru sholat sunnah isyraq, setelah itu baru sholat duha, ya silahkan saja, ya nggak jadi masalah. Baik, kita teruskan dulu. Terus Pak. Jika terlintas dalam pikiran seorang hamba, yang pertama kali harus dikatakan pada dirinya adalah, sungguh aku sadar bahwa diriku ini telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kenikmatan seperti kehidupan, kemampuan untuk berubah, akal pikiran, logika, serta berbagai karunia dan kenikmatan lain. Di samping berbagai kenikmatan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyelamatkanku dari berbagai bahaya dan bencana. Ya, ini saya mengulangi tadi hadis ya. Jadi
Kita kembali ke hadis yang tadi dulu. Rasulullah SAW bersabda, cahaya kalau sudah masuk ke dalam hati, hati jadi terang, hati jadi lapang. Lalu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Ada enggak tanda-tandanya orang yang dapat cahaya gitu? Kan Nabi bilang kalau cahaya masuk ke dalam hati seseorang, hatinya akan lapang. Nah sahabat nanya, tandanya apa kalau hati itu kemasukan cahaya? Atau tandanya apa seseorang mendapat cahaya? Nah Rasulullah SAW, na'am, ya ada tandanya. Jadi hal lidzalika min alamatin, adakah tandanya? Kata Rasulullah, na'am, ada tandanya. Apa tandanya kata beliau? 3 ya. Dalam hadis yang tadi tandanya 3. Yang pertama kata beliau, at-tajafi an daril hurur. Beliau menjauhkan diri atau membatasi diri, menyelamatkan diri dari kehidupan yang menipu. Kalau ini menjauhkan dari kehidupan yang semu. Jadi gurur itu kehidupan yang tidak sesuai dengan aslinya. Jadi dunia itu dalam Quran juga disebut wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dunia ini kata Allah dalam ayat surah Ali Imran 185 itu mataul gurur, kehidupan yang menipu gitu. Tidak sesuai dengan aslinya. Tidak sesuai yang kelihatan itu tidak seperti yang tampak. Makanya disebut fata morgana apa itu. Jadi kenapa dunia disebut al-gurur? Karena di dunia ini Pak, yang baik itu kelihatan biasa. Ini pernah jelaskan beberapa waktu lalu. Yang baik itu kelihatan biasa, yang bahaya itu kelihatan baik. Ya, dunia kan begitu. Jadi kalau bahaya kelihatan baik. Bagi pemabuk itu kan melihat minuman memabukkan, melihat bir, narkoba, itu kan keren gitu. Jadi narkoba itu kayak konsumsi yang keren. Padahal merusak. Main perempuan, main bergaul bebas gitu. Itu kan kelihatan nikmat, enak. Itu dunia memang begitu. Jadi yang jelek itu kelihatan bagus. Tapi sholat subuh, sholat duha, sholat tahajud, baca Quran, itu berat banget. Tidur enak, sholat malam berat. Karena memang dunia begitu. Jadi yang bagus, barang mahal itu kelihatan kumuh. Tapi comberan itu kelihatan indah, megah. Itu maksudnya. Jadi mataul gurur gitu. Sedekah berat, tapi ngumpulin uang itu enak. Padahal alhaakumut takatsur wailul likulli humazah. Itu celaka orang yang ngumpulin harta. Tapi itu enak Pak. Gitu. Dunia itu gitu. Jadi makanya kata Nabi, tandanya orang yang dapat nur itu enggak kagum terhadap dunia. Jadi fokusnya enggak ke dunia, kehidupan yang menipu itu. Yang kedua, wal inabatu ila daril khulud. Dia akan fokus kepada kehidupan yang abadi, yang kekal. Jadi dia berpindah ke alam, dia fokusnya itu pindah ke alam untuk akhirat. Jadi kalau ada orang Pak udah senangnya itu perkara akhirat, kalau masalah dunia itu udah nggak terlalu tertarik. Nah itu ciri-ciri orang yang sudah dapat nur, sudah diberikan taufik
cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara akhirat itu membuat dia lebih serius. Jadi kalau perkara akhirat serius, kalau perkara dunia nggak ditinggalkan tapi biasa aja lah. Jadi, karena memang dunia juga penting tapi nggak menjadi fokusnya. Tinggal di itu. Ya. Jadi fokus dunia berarti belum dapat cahaya. Kalau udah dapat taufik cahaya, fokusnya ke akhirat. Kenapa? Kenapa fokusnya ke akhirat, Pak? Orang yang dapat cahaya itu. Karena dunia sempit, dunia pendek, akhirat panjang. Kalau orang cerdas, orang yang cerdas itu pasti mengutamakan yang panjang daripada yang pendek tuh. Jangka pendek kan berulang kali kita berikan contoh, kalau mampir di rest area itu nggak usah terlalu enak tempat tinggalnya, yang penting bisa duduk istirahat, bisa ngopi, cukup, nggak usah bangun apartemen, bangun rumah, berarti kan cuman sebentar. Yang lama yang di sana itu gitu. Jadi dia tidak fokus ke dunia lain, biasa aja. Kemudian yang kedua, dia fokusnya ke akhirat. Nah, yang ketiga, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulil mauti. Dia mempersiapkan kematian, siap untuk mati sebelum mati itu datang. Tiga itu. Dikata Nabi, cirinya orang yang dapat cahaya, hatinya sudah lapang, dapat taufik, dia akan berpaling dari dunia, tidak fokus ke dunia, tapi yang kedua dia fokus ke akhirat, mempersiapkan. Lalu yang ketiga, mempersiapkan untuk mati sebelum mati. Nah, kalau kita sudah dapat cahaya, dibimbing oleh Allah dengan taufiknya, maka di dalam hati kita itu muncul, Pak, keinginan untuk melakukan kebaikan. Ada dorongan, ada bibit-bibit yang benih di dalam hati untuk melakukan kebaikan, dan benih-benih itu akan berbicara, hati kita akan bicara. Makanya ada kata hati ya. Apa kata hati itu? Mestinya kata hati itu ya ini. Jadi hati kita ini akan berbicara begini. Ini ada ajarannya di sini, bimbingan. Hati kita harus ngomong apa? Jadi setelah dapat hidayah, dapat taufik, dapat cahaya, hati kita itu harus menyadari. Apa yang disadari? Ya ini. Fa idza khatara bi qalbil 'abdi awwala kulli syai'. Jadi hal yang pertama yang harus disadari oleh kalbu seseorang yang mau dekat dengan Allah adalah anni bin minan ni'ami. Tadi sudah dibaca sama Pak Rasidi. Jadi yang pertama yang terlihat adalah sesungguhnya aku sadar bahwa diriku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat. Tuh. Jadi hati yang dapat cahaya harus gini nih ngomongnya. Harus sadar aku mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat apa? Kal hayati, seperti hidup. Itu Pak harus sadar, alhamdulillah aku masih hidup. Itu nikmat. Yang kedua, wal qudrati, kemampuan, kekuatan. Wal aqli, aku diberi akal. Wan nutqi, kemampuan bicara. Wasairil ma'ani syarifati wal ladzati, dan juga semua nikmat yang mulia dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa ma yansarifu anni min durubil mudarri wal afati, dan
bukan hanya aku diberi nikmat oleh Allah, aku juga diselamatkan dari banyak bahaya. Betapa banyak Pak, ada pesawat jatuh, Bapak kan enggak, berarti Bapak diselamatkan Pak. Ada longsor, Bapak kan enggak dan Bapak masuk di daftar orang yang kena longsor. Ada pesawat jatuh, Bapak enggak masuk. Jadi betapa banyak nikmat Allah dan betapa seringnya kita itu selamat. Itu harus disadari loh, kalbu yang dapat cahaya itu. Masya Allah, ini seringkali kita itu gitu Pak. Kalau dikasih musibah, makanya saya ingatkan ya, ini kan musim bencana, musibah di mana-mana. Musibah itu jangan sampai membuat kita itu lupa bahwa nikmat yang Allah berikan itu terlalu banyak. Jadi ya Allah, Allah mungkin murka kepada kita kok. Bencana banyak banget, belum naik COVID, belum selesai. Ini ya Allah, Allah kok begitu murka, begitu. Lu kita nggak tahu ini nikmat bergelimpangan nih. Dibanding cobaan, musibah, itu nggak ada apa-apanya dibanding nikmat. Coba hitung nikmat yang ada sekarang. Bencana tapi kita kan selamat Pak. Berapa orang yang dibanding yang dapat cobaan di dunia ini, berapa persen orang yang kena bencana dengan yang selamat? Kan lebih banyak yang nggak dapat bencana. Bukankah ketika Bapak sarapan pagi itu adalah nikmat? Itu berapa butir nasi kuning ya? Ada sambelnya, itu nikmat Pak. Bapak bisa ngeteh, bisa bincang-bincang sesama jamaah masjid. Bapak bisa ke masjid dengan aman, walaupun berjarak tapi bisa sholat di masjid. Ini nikmat besar. Istri Bapak sehat, anak-anak bisa hidup, bisa makan. Walaupun nggak bisa ke sekolah, tapi kan bisa sholat, bisa hidup, bisa makan, bisa tidur. Hujan nggak kena hujan, panas nggak kena panas. Apa? Jadi jangan sampai bencana yang ada itu membuat kita itu lupa dengan nikmat yang besar, yang banyak. Jadi makanya kalau ada orang yang dapat cahaya itu ya, yang bersih hatinya, itu sebesar apapun Pak bencana yang menimpa dirinya sekalipun, itu dia akan nggak akan lupa dari syukur. Dia nggak akan hilang rasa syukurnya, karena dia tahu bencana benar, ada bencana menimpa saya, tapi kan jangan sampai kita nggak lihat nikmat-nikmat yang lain yang banyak itu. Lagi-lagi itu butuh cahaya untuk lihat itu. Jadi dengan musibah di mana-mana gini-gini, sepertinya Allah itu udah nggak ada rahmatnya. Sepertinya Allah udah kesal banget tuh, udah enggak Pak, ya Allah, nggak ada apa-apanya musibah itu dibanding nikmat yang Allah berikan selama. Jangan-jangan orang yang meninggal Pak, yang pesawat jatuh, yang kena bencana, jangan-jangan itu sedang bersenang-senang di surga, merasakan nikmatnya Allah. Jangan-jangan dia pindah dari dunia ke akhirat itu supaya merasakan nikmat. Berarti ini musibah atau bukan nih? Jangan-jangan mereka justru kasihan sama kita. Oh, kasihan yang masih di dunia, masih harus ini, masih harus kerja, harus olahraga, harus cuci baju, harus jalan. Nah, kita di surga udah enak-enak. Coba, Bapak milih mana? Tetap di dunia ini nggak dapat musibah atau kena bencana tapi di surga? Hah? Bapak milih mana sih? Jangan salah Pak, yang apalagi kalau dia mati syahid. Oh, kasihan ya Habib Ali Assegaf, kasihan ya Syekh Ali Jaber. Oh, yang kasihan tuh kita.
Beliau udah asik di sana. Apa belum tentu bisa meninggal dengan baik, belum tentu nanti jenazahnya aja yang ngurus. Dah. Jadi sekali lagi, sebesar apapun bencana dan musibah yang menimpa diri kita sekalipun, itu jangan membuat kita itu gak melihat nikmat-nikmat yang lain yang banyak. Ini maksudnya di sini ya. Jadi beliau jelaskan terlalu banyak nikmat, termasuk kita diselamatkan dari bahaya. Ya. Terus Pak. Sesungguhnya di dalam nikmat-nikmat ini ada yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menuntut diriku untuk bersyukur dan berkhidmat kepadanya. Maka apabila aku melalaikannya, niscaya nikmat itu akan hilang dariku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan malapetaka dan bencana kepadaku. Jadi itu satu ya. Jadi bisikan yang pertama yang harus disadari hati, itu nikmat banyak, kita diselamatkan dari cahaya. Yang kedua, hati juga harus sadar, harus mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa hati-hati, nikmat-nikmat yang banyak itu ada pemberinya. Ya. Kalau redaksi Arabnya, wa anna li hadhihi ni'mati mun'iman. Hati-hati, nikmat yang Bapak terima itu, tabungan yang sekian juta itu, yang sudah sekian juta habis, Bapak selama hidup udah menghabiskan berapa juta sih? Selama hidup belanja selama ini, udah nggak kehitung ya? Yang terhitung kan yang tersisa, yang masih di tabungan itu dihitung terus. Kurang nih, tambah, alhamdulillah tambah. Itu kan dihitung terus. Tapi yang habis itu ada pemberinya loh Pak. Yang ada sekarang dan yang sudah habis itu ada pemberinya. Hati-hati ya, nikmat yang banyak itu ada pemberinya. Dan pemberi nikmat itu yutalibuni bisyukrihi wa khidmatihi. Dan pemberi itu menuntut. Gak ada yang gratis Pak. Yang dari Allah itu jangan, ini dipakai aja nikmat. Enggak. Ada tujuan di balik nikmat itu. Ada tujuannya Allah ngasih. 1, syukuri. 2, khidmati. Gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi Allah, nih saya kasih nikmat banyak nih, ambil semua, nikmati semua. Tapi syukuri dan gunakan untuk beribadah kepadaku. Itu doang. Allah nggak nyuruh bayar. Enaknya itu ya. Coba kalau disuruh bayar. Untung Allah itu nggak kayak kita. Kita kan kalau ngasih ke orang minta dibayar. Iya. Kita kan, Bapak lebih suka mana? Ngasih orang atau ngasih piutang? Ayo. Ngasih orang 10 juta dikasih aja atau dikasih hutang? Enaknya. Ya udah jujur aja lah, kita kan pengen dibayar. Kalau 10 juta nanti bulan depan ya. Kalau enggak ditagih lagi habis-habisan. Manusia gitu, tapi Allah enggak. Nikmati aja. Cuman syukuri dan gunakan untuk berkhidmat, beribadah kepada-Ku. Dan kalau tidak, ya jadi nikmat itu ada pemberinya dan dia menuntut kita untuk menggunakan nikmat itu dengan baik. Kalau tidak, dia akan menyiksa kita. Jadi itu harus disadari di dalam hati. Kalau tidak, dia akan memberikan yudhiquni ba'sahu wa niqmatahu. Jadi ada dua tuh, nikmat, ada niqmah. Ada itu salawat ya. Salawat Badar. Gimana tuh? Tiwan niqmah. Jadi hati-hati, ada orang salawat tiwan ni'mah. Bukan ni'mah, niqmah. Jadi kalau ni'mah itu enak.
pemberian nikmat. Tapi kalau niqamah itu siksa, kebalikannya. Ya, terus Pak. Terus. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang Rasul kepadamu dan memuatkannya dengan berbagai mukjizat luar biasa yang melebihi batas kemampuan manusia. Lalu sang Rasul mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya mempunyai Tuhan yang Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Hidup, Maha Berkehendak, Maha Berbicara, yang memerintah dan melarang. Ya, terus. Dia Maha Kuasa untuk menghukumku apabila aku durhaka kepadanya dan untuk memberi pahala apabila aku menaatinya. Dia Maha mengetahui rahasia-rahasia diriku dan apa yang terlintas dalam pikiranku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi janji dan ancaman serta memerintahkan agar menepati hukum-hukum syariat. Jika kesadaran seperti ini telah bersemayam dalam hati seseorang hamba, hatinya akan mengetahui bahwa hal-hal yang mungkin dan hal itu mungkin terjadi. Respon pertama yang muncul dari akal sehatnya adalah memandang bahwa tidak ada kemustahilan bagi hal seperti itu. Di saat yang sama, dia juga akan merasa khawatir dan gelisah atas dirinya sendiri. Inilah bisikan hati yang mengingatkan seorang hamba dan mengharuskan baginya mencari argumentasi untuk mematahkan segala dalih yang rancu. Selain itu, kondisi jiwa seperti ini juga akan mendorongnya untuk berpikir keras dan mencari petunjuk. Di saat itulah menjadi gejolak dalam diri seorang hamba, lantas dia merasa gelisah dan berusaha mencari jalan keselamatan dan rasa baik dari segala bisikan yang masuk dalam hatinya maupun dari apa yang dia alami. Dalam kondisi ini tidak ada jalan yang lain yang dapat ditempuh oleh sang hamba selain merenungkan dan mencari dengan akal sehatnya bukti-bukti penciptaan yang menunjukkan adanya sang pencipta. Semua itu akan mengantarkan seorang hamba pada ilmu al-yaqin terhadap hal-hal yang gaib dan mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang memberikan beban taklif berupa perintah dan larangan. Inilah tahapan pertama yang harus dihadapi oleh hamba dan menempuh jalan ibadah, yaitu tahapan ilmu dan ma'rifat, aqobat al-ilmu wa al-ma'rifat. Ya. Di kata hati, bisikan. Jadi berawal dari bisikan hati itu harus kita sadari. Jadi bisikan hati kita itu harus sebelum kita ibadah apa segala macam, bisikan hati juga itu harus dibimbing, diatur, di manage. Nah, kata hati itu yang pertama yang harus dirasakan, diresapi. Kita ini menerima nikmat, semua kebaikan ibadah yang kita lakukan itu karena nikmat dari Allah. Yang kedua, karena kita diselamatkan dari bahaya. Yang kedua, hati kita juga harus berbisik bahwa Allah sang pemberi nikmat itu menuntut kita untuk mensyukuri dan menggunakan nikmat itu. Kalau tidak, kalau salah penggunaan, kita akan disiksa, kita akan diberikan siksaan di akhirat kelak. Yang keempat, kita juga harus menyadari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menuntun kita untuk menempuh jalan yang benar, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah juga memberikan janji dan ancaman. Janji bagi yang berbuat baik berupa syurga, dan ancaman bagi yang berbuat salah yaitu neraka.
maka kita harusnya waspada dan takut akan hal itu. Itu kan baru bayangan ya di dalam hati. Jadi ada nabi, nanti ada akhirat, ada surga, ada neraka. Itu baru bayangan. Dalam di sini disebutkan baru ilmul yaqin. Nah, kita sebagai manusia pasti ingin memastikan bayangan tadi itu, kita akan disiksa, kita akan dapat surga. Kita kan mau bukti, benar gak sih kayak gitu? Nah, kita kan orang beriman, percaya dengan hal itu. Tapi kita punya bukti, harus punya dalil. Dalil bahwa neraka ada, dalil bahwa surga ada, dalil bahwa Allah ada pencipta segala sesuatu. Allah akan memberikan nikmat Allah. Semua ini adalah butuh bukti. Maka karena itulah kita butuh ilmu dan ma'rifah. Sama aja sebetulnya. Nanti saya sudah pernah jelaskan, nanti pertemuan berikutnya kita akan perdalam ilmu dan ma'rifah. Jadi pengantar Pak, bahwa langkah pertama yang harus kita hadapi untuk sampai ke Allah adalah ilmu. Pengantarnya kan banyak tadi. Kita harus sadari ini. Tapi itu kan baru kesadaran, baru bayangan. Bayangan itu harus diyakinkan, harus menjadi ilmu yakin, harus menjadi keyakinan. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Padahal kalau kita nggak lihat Pak, siksa kita nggak lihat, pahala kita nggak lihat, iya kan? Tadi kan banyak yang nggak sholat duha itu kan ada orang yang 40 tahun nangis karena dosa yang sangat kecil. Itu karena dia yakin seyakin-yakinnya. Nah, untuk bisa yakin kayak gitu, itu butuh dalil, butuh bukti. Nah, bukti itu namanya ilmu. Dalil-dalil itu, pengetahuan itu. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita akan udah masuk fokusnya tentang pentingnya kita tahu, ngerti. Dan itu adalah al-ilmu wal ma'rifah. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, bertanya sebelum ditutup. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beda, kita dapat hidayah bersama dengan kita nur percaya, bedanya. Siap. Nur, sebetulnya istilah itu banyak, tapi yang dimaksud itu sama aja. Jadi kemarin kita pernah bahas apa itu nur, apa itu cahaya, apa itu hidayah, taufik. Jadi hidayah itu petunjuk. Kalau nur itu cahaya. Jadi sebetulnya yang paling kita butuhkan itu nur dulu. Jadi untuk bisa lihat itu kan butuh nur. Jadi kita bisa tahu. Tapi untuk bisa melakukan itu kan butuh hidayah. Dan bisa istiqomah melakukannya kita butuh taufik. Jadi bertingkat-tingkat tuh. Untuk bisa lihat, taruhlah ini tembok ya. Untuk bisa lihat lantai kan butuh cahaya. Tapi cahaya aja nggak cukup Pak. Kita tahu ini ada racun, ini ada madu. Kita bisa tahu ini racun, ini madu. Berarti kita dapat cahaya. Udah cukup? Belum. Jangan sampai yang racun kita minum. Kita butuh hidayah. Racun ini berbahaya. Madu ini bagus. Kalau minum madu sehat. Minum racun mati. Kita butuh cahaya Pak. Jadi lihat aja nggak. Anak kecil itu, anak saya tuh yang baru 13 bulan. Itu bisa lihat Pak. Ini pisau, ini gunting, ini. Tapi belum dapat hidayah untuk dia lihat aja. Tapi bisa aja gunting, nanti jarinya digunting. Jadi nur gak cukup. Harus ada cahaya hidayah. Nah ini
madu, ini racun. Itu hidayah. Nah, untuk bisa lebih tahu lagi, bisa gimana caranya minum, benar nggak cara minum saya, itu butuh taufik. Jangan sampai kita minum tapi salah caranya. Ya, kayak gitu. Saya udah berulang kali contohkan ya. Jadi kalau ngasih tahu ini racun, bahaya. Ini madu enak, itu cahaya. Itu hidayah. Tapi kalau ini madu, cara minumnya gini loh. Nah, itu taufik. Belum, masih udah bisa kan membedakan. Jadi cahaya untuk lihat, oh ini, oh sholat duha, oh ternyata gede pahalanya ya. Kalau tahu gini, saya nggak akan meninggalkan. Itu cahaya, kita butuh cahaya. Kita itu nggak selama ini malas gitu melakukan ibadah, nggak takut dosa. Itu karena nggak lihat dosa itu, nggak ada cahaya kita, gelap gitu. Ngantukan kalau baca Quran, ngantukan kalau ngaji, itu karena cahaya. Kita nggak lihat pahalanya yang gede itu. Jadi cahaya penting, tapi harus ada hidayah, dan paling enak lagi harus ada taufik. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca di Quran ada nur dan rasul. Gimana? Nur, ada nur. Ya. Kemudian untuk nur yang ada di dalam hati itu dia tetap istiqomah. Jadi kita berjalan itu dari mana itu? Ini pertanyaan berat ini. Di nur ala nur, nanti di surah, makanya ada dalam Quran itu surah An-Nur. Surah An-Nur yang berbicara tentang cahaya. Dalam ayat itu ada ayat Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Itu enak Pak ayat itu, tapi susah dipahami bagi yang enggak mendalami. Imam Ghazali sendiri, Imam Al-Ghazali itu nulis satu buku khusus untuk ayat itu. Jadi satu buku khusus menjelaskan tentang nur, ayat nur dalam surah An-Nur itu. Nama kitabnya Mishkatul Anwar. Itu berat memahaminya. Tapi bahwa cahaya di atas cahaya itu artinya sumber segala cahaya. Sederhananya gitu. Cahaya kan bimbingan ya. Kita dituntun untuk bisa melihat ini. Nah, sumber cahaya itu Allah. Enggak ada Pak orang yang bisa melihat kalau enggak ada bimbingan dari sumber cahaya. Makanya Allahu nurus samawat. Allah cahayanya langit dan bumi. Artinya Allah sumber segala cahaya, segala penglihatan, segala bimbingan, segala hidayah, sumbernya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau dapat cahaya, dekati sumber cahaya itu. Makin dekat makin terang, makin jauh gelap, jauh makin gelap. Jadi seperti kita jelaskan tadi, kita itu pahala nggak kelihatan, siksa nggak kelihatan, sehingga kita malas beribadah. Itu karena kita jauh dari sumber cahaya itu. Jelas ya. Jadi kalau mau terang hati ini harus dekat sama lampunya. Allah sebagai sumber cahaya, orang yang dekat dengan Allah akan terang hatinya. Karena dekat dengan sumber cahayanya. Kita kan jauh, udah jauh banyak penghalangnya lagi. Itu aja belakang Pak lampunya dihalangi pohon mangga, itu aja gelap lapangannya. Padahal nggak terlalu jauh loh itu. Jadi udah jauh, penghalang banyak, itu yang membuat kita itu gelap.
Jadi bukan Allah nggak ngasih cahaya, bukan, Allah mah bercahaya terus, kitanya yang terhalang. Jadi itu maksudnya nur ala nur. Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Allah Subhanahu wa taala sumber segala cahaya, sumber segala bimbingan. Nah, untuk bisa tetap bertahan dekat tetap di atas cahaya itu, nah makanya kita ngaji kitab ini. Gimana caranya supaya kita dekat terus sama sumber cahayanya? Karena yang membuat kita jatuh itu banyak, Pak. Jadi seperti Allah di atas, kita naik nih pakai tali. Ini bayangan aja biar mudah memahaminya. Pakai tali naik gitu, naik sedikit demi sedikit. Tapi yang melempari itu banyak, lempari supaya jatuh. Ada yang narik dari bawah aja. Jadi berat Pak perjuangannya itu. Makanya kenapa kita kalau tahajud tuh enak, tapi sesekali berat banget ya. Karena yang menarik-narik kita ini banyak, nafsu, setan, dunia ini narik-narik nih. Emang mudah jadi dekat dengan cahaya itu. Silakan yang lain. Jadi supaya bisa dekat terus, ya makanya kita ngaji. Insya Allah kita akan dapat jawabannya setelah selesai ngaji. Setelah khatam kitabnya. Rintangannya banyak, maka kita cari tahu gimana caranya supaya kita jatuhnya walaupun tetap jatuh, minimal nggak sering jatuh. Karena jatuh pasti, tapi berusaha untuk tidak terlalu sering jatuh. Allahu a'lam. Ada lagi? Nanti ada masukan dari Pak Haji Buang ya, kalau biar lebih simpel katanya yang nanya itu ditulis. Kata beliau kalau bisa nanti yang ngaji kalau ada pertanyaan silakan ditulis, nanti akan pengurus menyiapkan ballpoint sama kertas biar nggak capek-capek menjelaskan pertanyaannya. Ditulis nanti saya bacain kalau ada yang nanya nanti minggu depan. Ada lagi Pak? Oh nggak ada? Ya nggak ada yang nggak usah. Nggak wajib nanya. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Insya Allah pada pembahasan tentang ilmu dan ma'rifah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin dasyakirin bayyufi ni'amika fi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma. Allahumma ati nufusana taqwaha anta khairun zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Engkau yang Maha Baik menyaksikan kami pagi ini. Ya Allah, betapa senangnya, bahagianya, leganya, lapangnya, betapa sejuknya yang hamba rasakan pagi ini di rumah-Mu. Ya Allah, inilah kesejukan, kedamaian yang selama ini kami cari dan ternyata ketemu di sini di rumah-Mu. Terima kasih Engkau menakdirkan kami termasuk orang-orang yang hadir di sini. Sekian lama kami terlalu sibuk di sana kesana kemari, disibukkan oleh kesibukan dunia yang fana, yang fata morgana, yang semu, yang menipu. Sangat jarang kami menyadari dan kesibukan kami disibukkan dengan akhirat sangat jarang ya Allah. Dan mulai hari ini kami mulai merasakan nikmatnya membicarakan Engkau,
membahas sifat-sifat Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, kami bisa membayangkan betapa indahnya nanti di dalam surga-Mu. Surga duniamu di sini aja begitu damai dan tenang, sejuk. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan nikmat hidayah ini. Betapa banyak hamba-hambamu di luar sana sibuk dengan kesibukannya, dan Engkau takdirkan kami sibuk di sini mencari jalan mendekatkan kepadamu. Ya Allah, istiqomahkan kami di sini. Jangan kami biarkan kaki melangkah menjauh darimu. Sekian lama kami berada di dalam kegelapan, merasakan penderitaan dan kegelisahan itu kami rasakan karena kami jauh darimu. Engkau adalah sumber kebahagiaan, maka ternyata kebahagiaan bisa dirasakan ketika dekat denganmu, karena Engkau adalah sumber kebahagiaan. Engkau juga adalah sumber ketenangan, dan kami sudah merasakan ketenangan walaupun masih sedikit, tapi alhamdulillah kami sudah bisa merasakan ketenangan saat ini. Terima kasih ya Allah, dan bimbing kami terus untuk semakin dekat denganmu sedikit demi sedikit, memperbaiki ibadah sedikit demi sedikit ya Allah. Mungkin ibadah kami selama ini masih belum layak Engkau terima, belum ada apa-apanya, mungkin belum ada nilainya, mungkin masih hampa, masih kosong, dan kami menyadari itu. Semua ibadah kami, bacaan Quran kami masih belepotan, masih banyak salah, jarang ikhlas, malas, ngantuk. Ya Allah, ibadah kami itu selama ini sangat jelek ya Allah. Mungkin belum ada yang layak diterima oleh-Mu, tetapi ya Allah, itulah yang sanggup kami persembahkan. Baru itu yang kami mampu lakukan. Ampuni kekurangan itu ya Allah. Baru segitu yang kami bisa. Karena itu kami mohon selalu ya Allah, bimbing untuk bisa meningkatkan kualitasnya juga kuantitasnya. Kami masih berat bangun malam, masih mungkin belum pernah khusyuk, masih malas baca Quran. Mungkin karena hati kami masih gelap, masih banyak penghalangnya, dan masih jauh darimu. Kami masih sibuk dengan dunia ini. Kami terlalu sering melupakan. Jangankan di luar salat, di dalam salat pun kami berat untuk fokus kepada-Mu. Jangankan di luar salat, di dalam salat pun kami masih ingat dunia ya Allah. Kami masih ingat selain Engkau. Bahkan di saat kami sujud pun kami jarang fokus pada-Mu. Kami terlalu lama difokuskan dengan dunia ini sehingga berat untuk fokus dan ingat kepada-Mu, bahkan di dalam salat sekalipun. Itulah kekurangan kami, kelemahan kami, dan itulah kami, itulah hamba-Mu. Karena itu kami sadar kami rusak ini ya Allah. Kami berat melakukan kebaikan itu dengan sempurna. Karena itu kami ingin belajar, berproses demi sedikit demi sedikit. Maka bimbinglah kami semuanya ya Allah. Bimbing ya Allah. Jika Engkau tidak membimbing, ya Allah, kami pasti celaka. Mungkin selama ini kami menyangka kami ini sudah soleh, kami sudah baik, kami sudah orang bertakwa, padahal sejatinya masih jauh dari kriteria orang soleh. Kami ternyata masih ahli lalai, yang lebih banyak lupanya kepada-Mu daripada ingatnya. Itu pun ingatnya sedikit sekali. Tapi ya Allah, kami berharap nikmat dan bimbingan dari-Mu. Walaupun kami tidak berdaya, walaupun kami hina, berat untuk berbuat baik, untuk khusyuk,
tapi Engkau memiliki nikmat karunia yang begitu besar. Engkau maha membimbing hamba-hambamu, maka kami yakin dan percaya Engkau tidak akan menyanyiakan kami. Engkau pasti membimbing kami, Engkau pasti menyelamatkan kami, karena Engkau begitu sayang kepada kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami dari bahaya yang datang silih berganti ini ya Allah. Terlalu banyak musibah yang menempa kami semuanya, tapi Engkau masih menyelamatkan kami. Terima kasih ya Allah. Dan bagi saudara-saudara kami yang mendapat musibah, yang tertimpa bencana, ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Yang wafat, kumpulkan di dalam surga-Mu sehingga mereka bahagia di alam sana. Yang masih hidup ini berikan nikmat ya Allah, gantikan nikmatnya yang hilang, hartanya yang hilang. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana Engkau menyayangi para kekasih-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jauhkan saudara-saudara kami semuanya, bangsa kami dari musibah ya Allah. Jauhkan kami dari musibah, dari penyakit, dari segala hal keburukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Allah, sekali lagi terima kasih, dan istiqomahkan kami di majelis ini, karena disinilah kami merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Semua kami bisa istiqomah sampai akhir hayat ya Allah, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan jamaah berdoa masing-masing. Amin ya Allah. Terima doa hamba-hamba-Mu ini semuanya. Amin. Ya Allah, Engkaulah yang mujibas sa'ilin. Engkau yang menerima semua doa yang dipanjatkan, apalagi di rumah-Mu setelah kami sholat berjamaah. Amin ya Allah. Inilah permintaan hamba-hamba-Mu. Amin ya Allah. Ya Sami'ud Du'a. Maafkan ya Allah yang terlalu banyak permintaannya ya Allah, tapi enggak ada tempat minta selain hanya Engkau. Dan jadikan doa ini membuat kami semakin dekat dengan-Mu karena sering meminta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni ayah bunda kami semua, sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Bahagiakan hatinya orang tua kami, jauhkan dari musibah, sehatkan lahir batinnya, bimbing beliau untuk beribadah, menyiapkan bekal pulang. Semoga ibu kami sehat, ayah kami sehat sampai akhir hayat, ibadah terus sampai akhir hayat, terus khotimah. Dan bagi yang orang tuanya sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Semoga mereka di sana mendapatkan nikmat setiap kami melakukan kebaikan. Dan jangan siksa orang tua kami karena kesalahan kami, anak-anaknya ya Allah. Tolong ya Allah, jangan sampai orang tua kami tersiksa karena kesalahan kami. Jangan ya Allah. Ampuni kami kesalahan kami yang membuat orang tua kami tersiksa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ampuni juga guru-guru kami semua, keluarga kami, kakek, nenek kami semuanya ya Allah. Semua keluarga kami tuntun untuk jadi orang soleh, orang baik, dan bisa meneruskan perjuangan kami ini menjadi keturunan yang soleh, solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirna min kulli bala wa waba wa amradin wa asqam. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Mustafa. Subhanallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi